Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Gendon di channel Film Q Mr. Gendon. Oke, langsung saja hari ini kita akan melanjutkan episode kedua dari Wedding Agreement season kedua. Adegan diawali dengan Bian yang melamun di pinggir kolam renang, yang dimana dia itu mengenang masa-masa indah bersama Tari dengan anaknya. Kemudian Bian pun tersadar setelah dipanggil oleh ayah Bian. Dan ayah Bian pun memberitahu bahwa semuanya sudah kumpul. Kemudian perdebatan pun terjadi antara Pak D dengan keluarga, dengan Bian, dengan juga dengan ayah Bian, ibu Bian, Pak D, Bude, Bian, dan Tari, yang dimana mereka berdebat bahwa ini sudah syariat agama bahwa Bian telah menceraikan Tari, dan terjadi perdebatan yang sangat sengit di antara keluarga besar mereka berdua. Hilaf tidak menghilangkan fakta kalau Bian sudah menceraikan Tari. Pokoknya Bian harus berpisah dari Tari. Sudah termasuk talak. Ini kan pertengkaran suami istri. Sudah, saya dan Bude saksinya. Yang nggak sengaja gitu terus nggak ngeliat. Manusia itu bisa saja berpura-pura tidak tahu, bisa saja. Tapi Allah Maha Tahu. Dan di tengah perdebatan tersebut, Bian masih sempat-sempatnya melamun di mana dia pertama kali diangkat sebagai CEO oleh ayah Bian. Perusahaan ini lebih maju lagi dari era kepemimpinan papa saya. Amin. Tentunya bantuan dari rekan-rekan sekalian, terutama sebagai manajer di cabang Karawaci, Mas Boy. Assalamualaikum. Pastinya saya minta bantuan dari yang emosi. Dan Pak D pun memberitahu kepada ayah Bian dan seluruh orang yang berada di situ bahwa ini bukan pertama kalinya Bian mentalak Tari. Ini sudah ketiga kalinya. Dan dia bercerita yang pertama itu sekitar setahun yang lalu, dan yang kedua itu sekitar beberapa bulan yang lalu Bian mentalak Tari. Kemudian Pak D merujuknya karena Bian merasa menyesal, dan akhirnya Pak D pun merujuk kembali Bian dan Tari. Namun ini Pak D sama Bude ini khawatir kalau Bian akan mentalak Tari lagi dan kejadiannya terulang lagi, dan ternyata khawatirannya Pak D dan Bude ini kembali terjadi dan Bian mentalak Tari lagi. Dan ini untuk yang ketiga kali. Dan langsung minta rujuk dengan Tari. Karena kondisinya lagi stres berat akibat tuntutan pekerjaannya. Wali nikahnya Tari, tentu saya langsung merujukkan mereka berdua. Tapi ternyata kejadian itu berulang lagi. Beberapa bulan lalu, saya tetap menerima penyesalan Bian dan menyatukan mereka kembali untuk kedua kalinya. Namun, kali ini saya dan istri khawatir Bian akan melakukan ini lagi. Kekhawatiran kami menjadi kenyataan. Sebagai kepala keluarga, dia gagal. Tari pun berkomentar bahwa dia berserah diri kepada Allah dan menyerahkan semuanya keputusan kepada Pak D selaku wali dari Tari. Dan Pak D pun membawa kasus ini ke Pengadilan Agama Jakarta. Tari ikut keputusan Pak D aja. Kita bawa kasus ini ke pengadilan agama. Biar hakim yang memutuskan. Kemudian scan berubah di mana Bian itu pergi ke rumah dari mereka berdua yang sekarang ditempati Tari aja untuk mengambil pakaian dari Bian. Dan ternyata Tari pun sudah menyiapkan semuanya pakaian Bian. Dan tak lupa Tari pun juga membawakan bekal untuk Mas Bian. Dan Bian pun di situ juga bercerita bahwa saya itu benar-benar menyesal. Dan kemudian terjadi percakapan sedikit antara mereka berdua. Sebelum akhirnya Bian memutuskan untuk segera pergi dari rumah mereka yang sekarang ditempati oleh Tari. Kalian berdua hal terbaik yang pernah ada di hidup aku. Begitupun kamu.
Tunggu, ada bekal buat Mas Pian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di tengah menunggu dari bekal dari Tari, Bian kembali melamun, di mana dia ini melamun tentang sibuknya pekerjaan dan salah dia mengambil keputusan karena membuka cabang di Bogor, yang awalnya itu emang sebenarnya sudah ditentang oleh Mak Cik dan Pak Cik berkacamata. Dan akhirnya Bian pun marah pada diri sendiri dan juga menyesal karena tidak mengikuti perkataan dari ayah Bian. Dan Bian merasa membuat ayah Bian itu kecewa. Dan di sini kelihatan Bian itu sangat stres sekali dan pusing tentang pekerjaan dia. Ini memalukan. Bian, Bian mau ambil bisnis. Bian mau kuliah lagi. Bian gak ngecewain papa kayak gini loh, Pak. kamu mana ada waktu untuk kuliah? Kamu jangan siksa diri. Dan kemudian lamunan Bian buyar setelah Bian mendapatkan bekal yang diantar oleh Simbok, dan kemudian Bian pun pergi dan menuju kantor. Dan Bian ketika akan makan bekal tersebut ternyata akan makan bersama keluarga besar Bian, yaitu Tari dan juga anaknya, di mana mereka makannya itu sangat lahap sekali dan Bian itu merasakan nyamannya mereka makan berdua, dan Bian pun di sini makan sambil menangis dan sepertinya menyesali keadaannya. Sementara Tari makan bersama anaknya dan juga Pak D dan Bude. Dan skin berubah ketika Bian udah sampai rumah dan dia Bian makan yuk. langsung pergi menuju ke kamarnya ketika dia akan ditawari oleh makan bersama ayah dan mamahnya Bian dan juga adiknya Bian. Tapi Bian memutuskan untuk langsung pergi ke kamarnya. Ya nggak bercanda, Pak. Dan sesampainya di kamar, Bian pun langsung rebahan dan kembali mengingat-ingat masa lalunya bersama Tari dan juga anaknya, di mana dia itu merasakan bahwa dia itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan anak dan istrinya. Dan kemudian sepertinya penyesalan terjadi di antara mereka berdua. Fatih pengen main sama kamu tuh. Sebentar, aku kuliah dulu. Kamu ajak mainnya. Senin sampai Sabtu kamu kerja. Terus menghancurkan istana itu. Hati anak kamu bukan terbuat dari pasir. Dan kemudian skin berubah ketika Sarah nggak sengaja itu melihat Bian sedang berada di masjid. Dan juga Tari yang bersama temannya ini sedang melakukan curhatan yang dimana Tari terlihat sangat menyesal sekali dan sedih sekali sehingga dia berpelukan bersama bestinya. Dan kemudian juga Bian ini sedikit ngobrol dengan Sarah yang dimana dia sedikit mengobrol nostalgia, yang dimana Bian itu selalu mengingatkan kepada Sarah bahwa kalau ada masalah itu sholat, Sarah, bukan malah minum. Dan kemudian pun Bian pergi meninggalkan Sarah. Kamu panitia Hijrah Expo? Kenapa? Nggak cocok ya? Cocok. Walaupun kamu ada masalah, kamu tetap ke masjid untuk sholat. Kalau ada masalah, sholat, Sar. Jangan minum. Makasih, Sar. Aku duluan ya. Dan flashback pun terjadi di mana Bian ini Bian sedang memimpin sebuah rapat yang sangat larut malam, yang dimana itu membahas tentang perusahaannya yang lagi down atau lagi merugi karena penjualannya agak kurang,
sehingga dia itu rela pulang malam, pergi malam, pulang malam lagi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada perusahaan yang Bian pimpin. Saya ngumpulin orang semua di sini, Mas Boy. Karena perusahaan lagi suffering. Tentang jadi manajer, bisa ngeluh kayak gini. Ngapain capek-capek saya juga? Mau ngambil jalan pintas, gampang. Bakar aja. Dan hal itulah yang mungkin Bian merasa pikirkan sehingga dia itu sering bertengkar dengan Tari, sehingga dia lupa sholatnya ketinggalan atau sholatnya lupa, dan terjadi pertengkaran yang hebat antara Tari dengan Bian karena Bian merasa stres tentang pekerjaannya. Saya mau jemput anak saya, Fatih, di rumah papa saya. Oh, ini ada dokumen supermarket online yang kemarin Mas minta. Ya udah nggak apa-apa, besok aja. Nggak apa-apa. Sini, saya panggil. Nggak apa-apa, sekarang aja, Pak. Kamu kemana? Aku ada kerjaan lain, Mas. Lagi semalam kamu udah janji juga kan? Ngurus anak apa kerjaan? Salah satu dari kita harus fokus ngurus Fatih. Dan itu kewajiban kamu. Halo, Pak Endar. Iya. 30 menitan lagi. Dan ketika di pengadilan pun Bian terjadi. Dia bilang begini, ya sudah, kita pisah saja. Kalau memang itu yang kamu mau, supaya kamu bebas menentukan. Dan flashback pun terjadi lagi di mana Mas Bian itu waktu di pantai menerima telepon sehingga membanting teleponnya itu karena kan telepon dari Mas Boy yang dimana dia menuntut atau menanyakan kenapa gajinya kok dipotong lagi, dan situ Bian menjelaskan bahwa perusahaannya emang lagi collapse sehingga Makasih Pak Endar. terjadi pemotongan 50% di antara para petinggi-petingginya itu, dan di situ terjadi perdebatan yang sangat sengit sehingga Bian pun emosi, Mas Boy pun juga emosi. Dan setelah itu terjadilah berita di mana kebakaran terjadi, yang dimana itu dipimpin oleh dari Mas Boy, yang ternyata itu dalamnya adalah Mas Boy. Gawat, Mas. Kenapa, Mas? Supermarket kita yang di Karawaci kebakaran, Mas. Iya udah jalan. Ayo. Kenapa, Boy? Maafkan saya. Saya pikir dengan membakar supermarket ini Mas Bian dapat asuransi dan bisa membayar gaji saya, Mas. Mulut tega, Boy. Ampun, Mas. Dan sekian berlanjut ketika di persidangan di mana Bian dan Tari ini sedikit pasrah saja, dan Bian mengiyakan saksi dari Pak D, dan kemudian hakim pun memutuskan untuk menunda sidang minggu depan. Betul. Ada tanggapan dari Mbak Tari? Gak ada, Pak Hakim. Saya ikut keputusan Pak Hakim aja. Apapun yang terbaik. Oke. Sidang akan saya skors. Silakan Mas Bian dan Mbak Tari datang minggu depan untuk pembacaan keputusan. Dan sekian berubah di mana Bian pergi ke rumah mereka berdua yang sekarang ditempati Tari, dan Bian bertemu dengan anaknya, dan di mana Bian juga memberikan semangat untuk anaknya, dan juga di situ sedikit terjadi mata yang berkaca-kaca dan percakapan antara Bian dengan Tari, yang dimana kemudian Bian pun pergi dan Tari pun sedikit menangis kecewa dan tersenduh-seduh dan tersungkur. Aku juga nggak tahu mau ngomong apa lagi, Mas. Dan berubah pada putusan pengadilan yang dimana pengadilan memutuskan untuk bercerai, bersambung. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau kita bisa mengkomen dalam episode ini, ya kayaknya itu Bian itu emang lagi stres-stresnya di perusahaannya, sehingga masalah dalam perusahaan itu terbawa dalam rumah tangga mereka, sehingga terjadilah percecokan yang besar antara sepasang suami istri, yaitu Bian dan Tari ini, sehingga terjadilah hal yang seperti ini, di mana akhirnya Bian mengeluarkan kata-kata mutiara yang harusnya nggak terucap oleh seorang suami, sehingga
pengadilan pun memutuskan untuk mereka akhirnya berpisah. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Untuk episode selanjutnya akan saya upload mungkin minggu depan kalau episodenya sudah muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.